Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Juhairah, NIM 1910403034. Di sini saya akan membahas tentang sistem keamanan perbankan. Di mana di era digital sekarang kita diberikan berbagai kemudahan seperti transfer uang, membayar tagihan listrik, membayar tagihan kartu kredit, dan lain sebagainya bisa melalui m-banking maupun internet banking. Namun, untuk mengelola ancaman keamanan data dan perbankan serta memonitor data kini lebih jauh kompleks dibanding sebelum-sebelumnya. Karena kan sebelumnya belum menggunakan internet, masih kalau kita mau transfer uang ataupun membayar yang lainnya bisa melalui teller, ya bisa melalui langsung datang ke banknya gitu kan. Sekarang udah mudah, jadi lebih jauh kompleks ancaman keamanan datanya gitu. Nah, informasi pribadi pelanggan termasuk data kartu kredit yang berharga justru menarik perhatian para penjahat cyber. Beberapa jenis ancaman keamanan yang menyerang perbankan: yang pertama, DDoS, di mana serangan DDoS ini membuat jaringan dipenuhi dengan trafik yang penuh, yang padat, sehingga membuat jaringan tidak dapat diakses. Selanjutnya, malware, dan yang terakhir adalah serangan backdoor dan supplicate. Selain serangan yang mengancam keamanan cyber, bank juga perlu memperhatikan potensi serangan fisik seperti pencurian server. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang inovatif dan mampu melindungi data di berbagai tingkat perlu menjadi perhatian. Menjaga keamanan data perbankan merupakan tugas bersama, baik itu dari pihak perusahaan ataupun bank maupun dari pihak pelanggan atau nasabah. Namun, diperlukan pengelolaan yang baik untuk menjaga keamanan data tersebut. Untuk mencegah risiko yang timbul, perusahaan perlu menetapkan protokol keamanan seperti membatasi akses perangkat hingga penerapan enkripsi. Membatasi akses perangkat tidak cukup dengan hanya memberitahu karyawan untuk tidak menggunakan perangkat tanpa izin. Jadi perusahaan atau bank itu membatasi akses, misalnya karyawan ini hanya karyawan satu saja yang tahu, atau mungkin nasabah yang berkaitan aja yang tahu gitu. Jadi membatasi gitu. Kemampuan untuk masuk ke jaringan perusahaan dari jarak jauh dengan perangkat tanpa izin harus dibatasi. Hal yang sama juga berlaku untuk memasang semua jenis peripheral ke perangkat perusahaan. Sementara itu, enkripsi akan memastikan bahwa meskipun penjahat cyber memperoleh akses ke data dan data tersebut tidak dapat dibuka ataupun dibaca gitu. Jadi meskipun misalnya penjahat cyber itu udah bisa memperoleh akses data, tapi penjahat cyber itu tidak dapat membacanya maupun tidak dapat digunakan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.